untuk nomor satu, ya kita kan punya konsep turunan fungsi komposisi ya, pakai aturan rantai. Misalnya ada f dari gx. Nah, f komposisi g ini mau kita turunkan, itu kan secara konsep gini ya. F aksen dari gx, lalu kita kalikan dengan g aksen x. Nah, atau kalau saya itu lebih gampang memahaminya, kalau ada suatu fungsi yang agak rumit, misalnya dalam bentuk fungsi komposisi itu tuh saya turunkan yang paling luar dulu, baru turunkan kayak biasa, yang paling fungsi yang paling luar, bentuk paling luar, lalu saya kalikan dengan turunan yang di dalam-dalamnya. Kalau masih ada yang di dalamnya, kalikan lagi dengan turunannya, kalikan lagi gitu seterusnya. Dan untuk contohnya untuk nomor satu ini kan gx-nya sama dengan fx dikuadratkan ya. Nah, jadi g aksen x itu kita turunkan fx dikuadratkan sekali. Jadi fx dikuadratkan, kalau kita turunkan kayak biasa dulu, itu kan duanya maju ya. Jadi kali 2 kali fx pangkat satu ya jadinya. 2 kurang satu. Nah itu kan ya baru yang turun paling luar. Ini duanya maju ke sini, jadi pangkatnya berkurang satu, 2 kurang satu. Nah lalu turunkan lagi yang di dalamnya, yaitu fx kan. Jadi ini kali f aksen x gitu. Nah, kalau untuk H aksen X, kayak tadi juga caranya, turunkan yang paling luar dulu. Yang paling luarnya kan memang cuman F ya. Jadi ini F aksen, tapi dalam kurung itu X kuadrat. Nah, kayak turunkan biasa dulu, lalu turunkan yang di dalamnya. Yang di dalamnya apa? X kuadrat kan. Turunannya itu 2X. Nah, ini untuk nomor satu, ada pertanyaan. Oh ya, nanti saya kayaknya bakal nanya-nanya nanya-nanya ya, biar ada komunikasinya. Kak, Ada pertanyaan untuk nomor satu? Kak, eh, soal izin Kak kedengeran Kak. Iya. Nah, soal yang satu A ini mah sebenarnya berarti bukan fungsi, sebenarnya maksudnya bukan fungsi beneran ya Kak. Maksudnya hanya untuk memperkuat definisi ya. eh Karena iya, dia masih fungsi F gitu. secara iya fungsi secara umum Oh ya, oke makasih Kak. menguji pemahaman tentang aturan rantai ini. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, untuk tiap nomor kayaknya kita bahas satu anakannya aja ya, yang poin A aja gitu misalnya. Tapi nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Awak gini dulu, ada atau kalian ada yang mau nanya dari soal tutorial nomor satu sampai 21 kayaknya, karena yang nomor lainnya saya ada bintang-bintangnya, nggak ngerti sih bintang itu maksudnya apa. Apakah nggak wajib untuk dibahas dulu atau apa? Dari nomor satu sampai 21 yang mau ditanyakan? Nah, oke, kalau nggak ada lanjut nomor 2. Saya ngertiin yang A. Nah, ini kayak tadi lagi ya caranya. Jadi di sini disuruh mencari, saya yang B aja deh. Yang tadi kan udah A ya. Di sini kita disuruh mencari F komposisi G diturunkan di titik nol. Nah, kayak tadi lagi ya caranya. FOG itu kan F dari GX gitu ya. FGX. Berarti kalau kita ikutin cara yang kayak nomor satu tadi, ini adalah F aksen dari oke, saya tulis dulu lah. F G nol ini FG diturunkan di titik nol. Nah, ini adalah F aksen. Nah, kan yang F paling luar kan F ya, turunkan biasa dulu, tapi di dalamnya tetap G, bukan G aksen. F aksen G nol, lalu kita kalikan yang di turunan yang di dalamnya. Yang di dalamnya kan G itu GX. Kalau kita turunkan jadi G aksen nol gitu. Nah, tinggal kita lihat di tabel.
Oh, ini kan F aksen G0. Berarti G0-nya dulu kita cari. G0 itu yang ini. Oh, berarti ini F aksen 1 dikali G aksen 0. G aksen 0 itu yang ini. Kali 2. Nah, lalu F aksen 1. F aksen 1 itu ini. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, begitu. Yang ini ada pertanyaan? Kalau saya ada salah-salah hitung atau salah lihat, kasih tahu aja ya. Nggak apa-apa. Yang ini ada pertanyaan? Oke, nggak ada juga. Nggak, Oh, iya, aman aman. aman ya. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Ada yang mau ditanyakan soal tutorial 1 sampai 21? Nomor 16, Pak. 16 ya. Oke, loncat ya. Tadi baru nomor 2, kita loncat ke nomor 16. Oke, ini kita tahan dulu karena biar agak berurutan dikit. Biar nggak terlalu yang awalnya gampang, terus tiba-tiba jadi susah, terus nanti gampang lagi, biar nggak kayak gitu nanti. Nanti sekitar mungkin sekitar jam 8-an lah kita bahas nomor itu. Untuk selain nomor belas-belasan, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita bahas nomor 3. Nomor 3, tentukan turunan fungsi-fungsi berikut yang C aja kan ya kan tadi A udah, B udah, yang C. Nah, caranya kayak tadi lagi. Jadi kan di sini HX sama dengan sin pangkat 3 dari 2X plus 3. Hmm, saya mau ngasih tahu dulu bahwa takutnya ada yang salah, salah pemahaman lagi. Jadi trigonometri itu ya sinus, kosinus, tangen, sinus, kosinus, tangen ya atau yang tiga buahnya lagi. Ini tuh nggak bisa berdiri sendiri ya, nggak bisa sin, cos atau tangen doang ya, harus ada di dalamnya gitu. Sin X, cos X, tangen X gitu. Sudutnya itu loh, sin apa, cos apa, tangen apa gitu. Karena kemarin di kuis saya lihat banyak yang ngerjain itu kayak gini. Ada beberapa yang ngerjain kayak gini. Misalnya eh, sin X. Lalu ini dia bagi dengan X pangkat 3. Masa dia bikinnya jadi sin per X kuadrat gitu. Ini salah besar ya. Ini salah-salah besar. Jadi sin X, X itu di dalamnya sin, si sudutnya sin. Kalau kita di sinnya itu kita sin X-nya itu kita bagi dengan X pangkat 3 ya nggak bisa kayak X per X pangkat 3 lalu tinggal sin doang gitu nggak bisa ya. Nah, oke, di situ itu aja saya mau ngasih tahu biar nggak terjadi kesalahan yang bisa dibilang agak konyol sih, tapi ya nggak apa-apa masih belajar. Oke, balik lagi kita cari H aksen X. Kayak tadi lagi caranya kita turunkan yang paling luar dulu. Itu kan sin pangkat 3 dari sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita turunkan berarti kan jadi 3 sin kuadrat. Nah, yang sudutnya tetap 2x plus 3. Lalu kita kalikan dengan turunan yang di dalamnya, yaitu 2x plus 3 kan. 2x plus 3 kalau kita turunkan jadi 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan penulisannya, 6 sin kuadrat 2x plus 3. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Kak, bukan soal yang ini Kak, tapi yang tadi Kakak hapus. Yang nomor 2. Bukan, yang tadi Kak. Berarti kalau tadi kayak sin X per X pangkat 3 mah, kita turuninya pakai aturan pembagian kayak biasa. Jadi jangan, kan kata Kakak nggak boleh langsung gitu. Oh iya, Ya. iya, iya. Turunan U per V. Oke, oke, makasih Kak. Oke, sama-sama.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kita bahas nomor 4. Oh ya, nanti pas bahas nomor, kalau ada, aku bahas salah satu poin, salah satu anak. Nanti kalau kalian mau nanyain anak yang lain, nggak apa-apa ya, kasih tahu aja. Nomor 4 tadi A udah, A, B, C, berarti sekarang D. Hitungkan D, Y, D, X untuk Y Oh, berikut. tadi turunan sin itu cos bukan Oh, sin. sorry. Oke, Kayaknya oke, oke. lupa dikali ini ya. Satu cos Iya, iya, ini ya. iya. Cos 2x Iya, plus 1. iya. Ah, sorry, Kak. Ini yang aku hapus. Kurang fokus. Ini perlu kita kalikan dulu. Tadi kan sinnya kita anggap kayak yang paling luar gitu ya. Sin kuadratnya kita anggap paling luar. Berarti sin pangkat 3 yang paling luar. 3 kali sin kuadrat. Nah, sinnya setelah itu kan ada sin. Sinnya itu kita turunkan dulu ya. Kali kali cos 2x plus 3. Lalu kita kalikan lagi dengan turunan di dalamnya 2. Oke, udah benar kayak gini ya. Makasih, makasih. Udah ngingetin, kurang fokus. Udah benar kayak gini kan? Iya, Kak. Oke, kita lanjut yang ini, yang poin D. Nah, ini kan Y sama dengan akar X per 3X plus 1 pangkat 4. Nah, nanti kalau kalian nemu suatu fungsi, terus disuruh turunin, kalau kalian bisa menyederhanakan fungsinya dulu, sederhanain aja. Nah, kebetulan ini kan nggak bisa disederhanain. Jadi langsung pakai konsep turunan U per V. Misalnya ini U, ini V, Y aksen itu kan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat ya. Nah, berarti ini X pangkat setengah kalau kita punya X pangkat setengah kan. Kalau kita turunkan jadi 1/2 akar X kan. Atau setengah X pangkat min setengah aja kita bikinnya. Lalu kita kalikan dengan V, yaitu, oh sorry kok nggak ada apa-apa sih. Y aksen sama dengan. Kita kalikan dengan V, kita kurangkan dengan U dikali V aksen. Nah, V aksen di sini pakai aturan rantai. Jadi 4 kali 3x plus 1 pangkat 3 kali 3 per V kuadrat. 3x plus 1 pangkat 8. Ini tinggal kita sederhanakan. Hmm, mungkin bisa kita keluarkan 3x plus 1-nya. Ini kan selagi, atau sama-sama kita bagi dengan 3x plus 1 pangkat 3 harusnya bisa sih ini. Selagi x-nya tidak sama dengan min sepertiga, artinya kan penyebutnya tidak nol ya. Kalau penyebutnya tidak nol kan bisa kita sama-sama bagi itu dengan 3x plus 1 pangkat 3. Berarti ini jadi, ini terus gimana bagusnya ya? Gini aja kali ya. Ini em, lalu 3x plus 1, karena kita bagi dengan 3x plus 1 pangkat 3, jadi ini tinggal 3x plus 1 pangkat 1 dikurang 12 akar X. Oh, nggak ada lagi. Ini per 3x plus 1 pangkat 5 ya. Nah, gitu. Atau bertahap aja nggak apa-apa. Keluarkan dulu 3x plus 1 pangkat 3, lalu bisa dibagi dengan yang penyebutnya. Ini kalau mau disederhanain lagi bisa sih. Jadi yang si pembilang itu tuh hmm, kayak disamain penyebut gitu, karena kan itu ada 1/2 akar X gitu ya. Tapi itu nggak terlalu urgent lah.
Yang penting sudah dapat bentuk yang kayak gini, harusnya udah merupakan hasil sih. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Kalau salah kasih tahu aja ya. Kalau ada yang salah hitung. Ada yang mau ditanyakan? Enggak sih kak, udah aman. Aman ya? Oke. Nomor 5. Tentukan gradien garis singgung grafik persamaan berikut di titik P yang diberikan oleh. Oh ya, kalau masalah ini kemarin saya udah jelaskan materinya ya, bahwa turunan di suatu titik itu merupakan kemiringan atau gradien garis singgung di titik itu. Ya, ini saya nggak usah jelasin materinya lagi. Langsung aja. Di sini ditanya gradien garis singgungnya di titik P. Nah, berarti ini kita cari Y aksen sama dengan, ini kan 2 sin 5x. Duanya itu koefisien ya, angka biasa ya. Jadi nggak usah pakai turunan U kali V. Tapi juga jangan diabaikan duanya itu. Karena saya pernah nemu oh, mahasiswa itu pas nurunin 2 sin 5x, tiba-tiba duanya hilang aja gitu. Jadi ini jadi gini, jadi 5 cos 5x. Ya, dua ini perhatikan juga, ini kan dua kali gitu ya. Berarti ini jadi kayak tadi ya, jadi sin 5x-nya paling luarnya kan sin tuh. Jadi kita turunkan biasa sinnya. Turunan dari sin kan cos ya. Berarti ini 2 kali cos 5x. Lalu kita turunkan yang lagi yang di dalamnya, yaitu 5x. Jadi 5. Berarti ini 10 cos 5x. Nah, ini ya aksen. Jadi kita cari gradiennya. Aku bikin M aja. M Y di titik G. Di titik P. Untuk notasi kalian nggak usah terlalu bingungkan atau fokuskan ya. Kalian bikin aja pun nggak apa-apa. Ini notasi yang aku bikin sendiri aja. Gradien garis kurva Y di titik P gitu maksudnya. Ini tinggal di substitusi aja nilai si X-nya di yang titik P, yang absisnya itu X-nya itu. Berarti ini 10 cos eh, 5 kali pi per 15. Berarti ini jadi 10 cos pi per 3. Ya, tadi aku janji mau nanya-nanya ya. Hmm, Maria Angelica ada nggak ya? Eh, ya nggak nanggap. Ya, ya Ada sendiri aja Kak, lah. Cos pi per 3 berapa? setengah. Setengah ya. Berarti ini jadi 5 ya. Ya, bikin gini dulu lah. Oke. Ya, nanti saya lebih sering nanya-nanya kayaknya ya. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Untuk soal ini aman? Aman, Kak. Aman ya. Ini yang sering ngomong aman itu siapa sih? Tadi aku nggak lihat namanya. Gibran, Kak, Gibran. Oh, Gibran. Ya udah, nanti aku tanya-tanya ya. Iya, Kak. Nomor 6. Tentukan turunan kedua dari fungsi-fungsi berikut. Kita bahas yang mana ya?
yang F aja kali ya biar agak susah dikit, tapi nggak terlalu susah. Kok F sih? Sorry. Turunan kedua itu artinya turunkan dua kali terhadap X. Nah, di sini kan fx-nya itu. Nah, itu kan perkalian dua fungsi tuh. Berarti f aksen x-nya, u aksen v, berarti x-nya kita turunkan jadi satu, lalu kita kalikan dengan v, yaitu cos x pangkat 3, lalu kita tambah dengan uv aksen, u-nya x, berarti ini u. Nah, v aksennya berarti ini si cos x pangkat 3-nya kita turunkan pakai aturan rantai. Paling luarnya kan bentuk fungsinya cos tuh. Cos kalau diturunkan jadi min sin ya. Berarti ini min sin, sudutnya tetap, X pangkat 3, lalu turunkan yang di dalamnya, yaitu 3X kuadrat. Oke, mungkin disederhanain dulu penulisannya biar gampang. Jadi ini cos X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 3 sin X pangkat 3. Nah, lalu turunkan lagi sekali lagi. Em, Berarti kan ini ada dua suku ya. Kalau kita mau menurunkan yang bentuk suku-suku kayak gini tuh, kita turunkan suku demi suku kan. Nah, gimana bisa jawab turunan dari cos X pangkat 3 nggak? Turunan dari cos X pangkat 3, Kak. Iya, yang saya arsir hijau. Turunannya ini, Kak. Kita Bilang aja. turunkan dulu jadi min sin X pangkat 3. Oke, Nah, terus dikali turunan dalamnya 3X pangkat 2 berarti ya. oke. Udah itu aja ya. Udah. Oke, yang itu kan bagian yang cos X pangkat 3. Terus sekarang yang suku kedua nih, sama saya aja. Berarti ini kan perkalian dua fungsi ya. U aksen V. Kalau kalian nemu bentuk kayak gini tuh, cara mandangnya bisa dua ya. Jadi bisa dengan SIM tanda minus ini kalian bawa-bawa kemana-mana, alias minus ini tuh kalian tempelkan ke si 3x pangkat 3, lalu nanti pas melihat ke rumusnya ya minusnya dibawa-bawa gitu. Atau cara kedua, minusnya keluarkan dulu. Jadi kalian fokusnya ke bentuk yang ini aja gitu, yang bentuk yang merah aja. Jadi yang merah aja kalian turunkan, tapi nanti jangan lupa ada minus di situ gitu. Itu ada dua pendekatan cara yang kayak gitu tuh ya. Oke, saya tulis di sini aja lah biar agak tergambar. Di sini kan U-nya saya bikinnya min 3X pangkat 3. Lalu V-nya sin X pangkat 3. Ini untuk yang bentuk ini. Berarti U aksen kita min 9X kuadrat. Hmm, Min 9X kuadrat dikali U aksen V gitu ya. Dikali sin X pangkat 3. U aksen V ditambah U V aksen. Nah, U kita min 3 pangkat 3. V aksen kita turunan dari sin X pangkat 3. Jadi turunkan biasa dulu yaitu cos X pangkat 3, lalu kalikan dengan turunan di dalamnya. 3X kuadrat. Nah, tinggal kita sederhanakan penulisannya. Eh, Harus hati-hati letak kali-kali atau tambah kurangnya ya. Ini berarti min 3X kuadrat sin X pangkat 3. Ini ini bisa dijumlahin ya, tapi nggak nanti aja. Min 9X kuadrat sin X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 9
dikurang 9x pangkat 5 cos x pangkat 3. Nah, dua suku pertama tuh ternyata sama tuh bentuknya. Jadi bisa dioperasikan. Ini min 12x kuadrat sin x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 5 cos x pangkat 3. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Atau koreksi juga nggak apa-apa? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ini lumayan susah sih dan harus hati-hati, harus fokus juga. Pak, itu kenapa yang turunan pertama cos X pangkat 3 ditambah? Kenapa bukan? Iya, kenapa begitu, Kak? Yang bentuk pertama ya. Mm-mm. U-nya kan X, V-nya kan cos X pangkat 3 ya. Jadi kalau ada suatu bentuk U kali V, mau kita turunkan, ini kan U aksen V plus U V aksen gitu ya. Nah, U aksennya kan X diturunkan terhadap X, berarti 1 kali V. V-nya kan cos X pangkat 3. Tambahkan rumusnya, formulanya, tambah X dikali turunan dari eh, cos cos X pangkat 3. Jadi turunan cos biasa dulu kan, min sin, lalu kalikan 3x kuadrat begitu. Tambah yang ini tuh karena ya formulanya sih ya, yang tambah ini tuh karena formulanya, tapi nanti karena dia ada tambah minus sin, tambah minus ini, jadi akhirnya kalau kita sederhanakan tulisannya jadi kurang gitu. Oh, udah paham belum ya? Udah, Kak. Oke. Oke. Hmm, kita lanjut berarti ya. Ini saya hapus aja ya, biar agak rapi catatannya. Oke, lanjut nomor 7. Ya, nomor 16 itu kayaknya nanti aja ya. Kita yang agak gampang-gampang dulu. Nah, ini kaitan turunan dengan variabel fisika ya, kayak kecepatan jarak waktu. Kemarin saya udah singgung juga dikit hubungan jarak kecepatan sama percepatan, hubungan mereka kayak gimana. Sekarang saya nggak jelasin lagi materinya. Misalkan posisi suatu partikel yang bergerak pada sumbu X pada waktu T adalah, nah itu adalah posisi. Posisi itu ya kayak jarak gitulah. XT sama dengan akar T kuadrat kurang T plus 4. Lalu untuk pertanyaan A, saya bahas yang A aja. Ditanyakan kecepatan awal. Kecepatan awal itu artinya saat T sama dengan 0. Nah, kita kan punya XT ya. Jadi yang kita perlu cari tahu itu adalah VT. eh, Fungsi kecepatan. Arafani Az-Zahra bisa jawab nggak? Cara ngedapatin VT itu dari mana? Kita di sini punyanya XT. Turunan dari XT, Kak. Turunan apa? Turunan dari XT. Oke, jadi kita turunkan XT terhadap apa? Terhadap waktu. Oke, terhadap T ya. Jadi atau aksen aja kita buat nggak apa-apa. Atau pakai dot di atas kalau kalian pernah lihat notasi kayak gini. Nah ini dx dt. Ya nggak usah deh. Kita tuliskan ulang dulu aja ya si xt-nya biar lebih gampang. Nggak usah pakai pakai akar-akaran. Itu t kuadrat kurang t plus 4 pangkat setengah. Lalu kita turunkan lah biasa kan ini. Jadi setengahnya maju dulu. T kuadrat kurang T plus 4 pangkat min setengah. Ini turunan aturan rantai juga ya. Lalu kita kalikan dengan turunan di dalamnya, yaitu 2T min 1. Kalau kalian mau menyederhanakan penulisannya biar bagus, nggak apa-apa.
kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa. Misalnya kalau mau disederhanakan berarti jadi gini ya, 2t-1 per 2 akar t kuadrat kurang t plus 4. Nah, kecepatan awal itu artinya saat t sama dengan 0. Kecepatan sesaat t sama dengan 0. Nah, berarti yang kita cari di sini adalah V0. Ya, tinggal substitusi t-nya 0, dapat min 1 per 2 akar 4. Jadi min 1 per 4. Oke, jadi saat awal dia mau bergerak itu dia punya kecepatan minus seperempat alias bergerak ke kiri gitu. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Gibran aman nggak? Aman dong, Kak. Oke. Kita lanjut nomor 8. Hitung daya dx dari persamaan berikut dengan menggunakan turunan implisit. Nah, sekarang turunan implisit ya. Tadi aturan rantai, sekarang turunan implisit. Nah, turunan implisit itu sebenarnya mirip juga dengan aturan rantai. Jadi kan Y di sini itu adalah fungsi terhadap X gitu ya. Kan Y itu fungsi terhadap X. Nah, jadi kalau ini mau kita turunkan terhadap X, ini kan kayak turunan biasa dulu gitu kan. Kayak yang soal-soal sebelumnya tadi saya bahasanya kan gini, turunan yang paling luar dulu. Berarti Y aksen X. Lalu eh, turunkan Y, oh sorry, gimana sih ini? Bukan, kali ini mah gampang. Kalau ini nggak implisit. Misalnya kita punya Y kuadrat gitu. Y-nya fungsi terhadap X. Y itu adalah suatu fungsi, bentuk fungsi terhadap X. Ada variabel X di dalamnya gitu. Variabel bebas X di dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian ada kuadrat, Y kuadrat ini kan berarti um, YX dikuadratin gitu kan. Nah, berarti kalau kalian mau mau punya dx alias Y aksen, berarti kan kalian turunin. Nah, ini tuh sebenarnya mirip sama aturan aturan rantai tadi. Jadi eh, duanya maju biasa dulu, maju biasa ke sini, 2YX. Nah, lalu turunkan di dalamnya. Yang di dalamnya kan ini, dy dx gitu. Nah, jadi kayak gini lah cara menghitung turunan dalam bentuk fungsi implisit. Jadi mirip dengan aturan rantai sebenarnya konsepnya. Nah, fungsi implisit itu apa sih bedanya dengan fungsi eksplisit? Nah, kalau fungsi eksplisit itu eksplisit ya, kalian bisa menyatakan suatu persamaan fungsi itu dalam bentuk y sama dengan fx. Maksudnya di ruas kiri y aja, di ruas kanan xx aja gitu. Nah, kalau implisit itu nggak bisa. Mau diapain pun nggak bisa diperoleh ruas kirinya y doang, ruas kanannya x doang gitu. Oke, itu aja untuk apa sedikit materi tentang fungsi implisit dan turunannya. Sekarang kita bahas soal nomor yang gampang aja lah ya. Yang A, kan awal-awal masih yang gampang aja. Nah, kalau kalian perhatikan tuh yang A, itu nggak bisa dipisah. Di ruas kirinya Y aja, di ruas kanan X aja nggak bisa. Jadi ini pakai konsep turunan implisit. Nah, jadi Y kuadrat mau kita turunkan terhadap X. Ingat ya, terhadap apa dulu gitu. Kalau nanti yang ditanya itu dx dy, artinya X diturunkan terhadap Y. Nah, itu konsepnya analog, tapi beda. Nah, sekarang yang ditanya itu dy dx. Kalau dy dx, itu si Y kuadratnya kita turunkan terhadap X, jadi gini ya. eh, 2Y kali dy dx. Ya, sama sih kayak yang aku tulis tadi sebelumnya. Plus
Nah, sekarang Y-nya pangkat 1 diturunkan terhadap X. Ya, langsung dia 4 kali DY dx. Sama dengan 3X diturunkan terhadap X. Ya, 3 juga. Jadi 3 gitu. Lalu plus 4 diturunkan terhadap X. 0. Nah, jadi kita udah punya ini sekarang. Tinggal kita sederhanakan penulisannya alias kita jadikan ruas kiri DY dx doang, ruas kanan selainnya gitu. Nah, ini kan DY dx-nya bisa kita keluarin ya. Berarti ini 2Y plus 4 sama dengan 3. Nah, berarti kalau yang ditanya dy dx, ini jadi 3 per 2Y plus 4. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Nomor 8 ya. Kak, aku mau nanya, tapi yang D. Yang D. Iya. Oh, nanyanya kamu langsung nanya atau kita kerjain maksudnya? Itu kan 5x plus Y. Itu gimana? 5x plus Y kan di dalam scene-nya gitu loh. Iya. Itu gimana gitu loh caranya? Oke, kita kerjain aja berarti ya. Yang D. Jadi kan kita punya X pangkat 4Y sama dengan sin 5X plus Y. Nah, di sini ditanya dy dx. Berarti persamaan ini kita turunkan terhadap X. Nah, pertama X pangkat 4Y kita turunkan terhadap X. Nah, ini tuh harus pakai perkalian dua fungsi ya. Jadi, hmm, ini U, ini V. Nah, U aksen V, kalau U aksennya mah simple ya. 4X pangkat 3 turunan biasa aja yang kayak kalian ketahui. U aksen kali V. Nah, V-nya Y. Ditambah U V aksen. X pangkat 4. Nah, V aksennya sekarang. DY dx. Sama dengan, nah kayak konsep kita tadi lagi ya. Bentuk paling luar ini kan sin pangkat 1 ya. Sin biasa aja dari 5X plus Y. Berarti kita turunkan dia si sin itu. Jadi, cos. Yang sudutnya tetap. Jangan diubah-ubah. Nah, lalu kalikan dengan turunan yang di dalamnya. Bentuk fungsi di dalamnya kan 5x plus y. Jadi 5x plus y ini mau kita turunkan terhadap x. 5x plus y mau kita turunkan terhadap x. Nah, gini. Ya, ini kan dua suku. Berarti turunkan suku demi suku. 5x-nya diturunkan terhadap x. Jadi 5 gitu kan. Lalu plus y diturunkan terhadap x. Si plus y-nya. Ya, plus dy dx. Berarti ini jadi kali 5 plus dy dx. Sampai tahap ini, paham nggak? Tadi yang nanya siapa? Aku Kak paham-paham. Siapa sih? Aurel Auriel. tentang, iya Oke, oke. Sampai tahap ini paham ya? paham. Terus itu langsung tinggal dicari Kita DYDX-nya doang kan? sederhanakan. Kita sederhanakan maksudnya itu susun ulang DYDX-nya di satu ruas gitu. Cara menyederhanakannya ya terserah sih. Misalnya ini kalikan gini aja dulu ya, biar di DX-nya nggak nyampur sama yang lain. Jadi kita punya ini ya. 5 cos 5x plus y ditambah hmm, cos 5x plus y dy dx. Ini tetap. Terus dy dx-nya dijadiin satu ruas. Berarti ini x pangkat 4 dikurang cos 5x plus y sama dengan 5 cos 5x plus y dikurang 4x pangkat 3y.
Nah, berarti dy dx 5 cos 5x plus y dikurang 4x pangkat 3y dibagi dengan x pangkat 4 dikurang. Gimana Aurel? Ada yang mau ditanyakan atau paham? Paham, Kak. Paham ya? Satu lagi kalian tuh mulai belajar cara menulis agak terstruktur ya. Sebenarnya aku juga nggak terlalu bagus sih strukturnya. Maksudnya apa berubah jadi apa, kena sama dengan itu harus perhatikan. Jangan tiba-tiba misalnya ada dua ruas nih, ruas kiri, ruas kanan. Ruas kanannya berubah, tapi misalnya ruas kanannya kalau kalian kalikan dengan suatu angka, kalau kalian kalikan dengan dua gitu, tapi ruas kirinya enggak, itu nggak boleh ya. Masuk kayak gitu. Paham ya berarti Aurel? Berarti kita lanjut nomor 9 ya. Tentukan persamaan garis singgung grafik persamaan berikut di titik A yang diberikan. Nah, ini mirip sama soal yang tadi juga. Jadi kita perlu cari, kalau tadi biasa aja cari aksen, nah sekarang agak susah. Berarti kita di sini cari dy dx. Nanti setelah dapat dy dx tinggal disubstitusi absisnya yang si titik itu. Berarti untuk poin A kita turunkan biasa, berarti ini 2y kali dy dx dikurang, oh ini agak susah ternyata. Em, Oke, min 3x kuadratnya sebagai U, Y-nya sebagai V. Berarti em, U aksen V ditambah U V aksen. Oh ya, ini kan aku nggak nulis-nulisin apa U apa V-nya ya. Ini tuh sebenarnya berisiko ceroboh salah-salah dikit. Nanti kalau kalian tugas atau kuis atau ujian ya tulis aja atau dicoret-coret juga boleh di kertas coret-coret biar nggak ceroboh kesalahan yang receh aja gitu. Oke, ini nah terus kanannya kalau kita turunkan terhadap x ya tetap nol kan. Nah, ini kita keluarkan dy dx-nya. Jadi nol dong. Oh, bukan ya. Kita keluarkan dy dx. Ini ada 2y, di sini ada min 3x kuadrat. Nah, min 6xy-nya kita geser ke kanan, 6xy. Aku pakai pindah-pindah ruas, istilah geser ke kanan, pindah-pindah ruas nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak setuju dengan istilah itu, nggak boleh. Itu harus ditambah dengan, kedua ruas harus ditambah dengan 6xy katanya. Ya, nggak apa-apa juga ya. Berarti ini jadi 6xy per 2y dikurang 3x kuadrat. Nah, jadi kita perlu tahu gradiennya dulu kan. Oh, kalau tadi itu cuma gradien yang ditanya ya, soal yang tadi sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang persamaan garis singgungnya. Nah, kita cari gradien dulu ya, tinggal kita substitusi titik A-nya itu. Nah, bedanya dengan fungsi eksplisit, kalau fungsi eksplisit pas nyari gradien, yang kita perlu itu cuma aksisnya si titik itu, yang bagian X-nya. Nah, kalau fungsi implisit, itu kita butuh X dan Y-nya. Nah, kita kan punya dy dx sama dengan itu tuh. Nah, tinggal kita substitusi titik min 1,3. Ini 6 kali min 1 kali 3 per 2 kali 3 dikurang 3 kali min 1 kuadrat. Berarti ini min 18 per 6 kurang 3. Min 18 bagi 3 ya. Min 6. Mudah-mudahan nggak ada salah hitung. Saya periksa dulu. 6 kurang 3, 3. Oke. Nah, jadi kita udah punya gradiennya. Berarti persamaan garis singgungnya misalnya, ya nggak usah. Ya gini lah. Persamaan garis singgung di titik A. Rumusnya kan Y kurang Y1. Y1 kita di sini 3.
sama dengan M dikali X dikurang X1. X1 kita di sini min 1, X dikurang min 1 jadi X plus 1. Nah, berarti kita sekarang punya Y sama dengan min 6X. Ini kan min 6 ya. Lalu di sini ada plus 3. Kita geser ke kanan jadi min 6 plus 3 itu min 3. Oke. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, aku tadi belum ada nanya-nanya lagi. Gimana soal ini? Paham atau gimana? Step by stepnya perhatikan ya. Ini aja aku stepnya ada beberapa yang aku lewatin. Biar menghemat penulisan sama waktu juga. Gimana, ada yang mau ditanya? Atau aman? Aman ya? Oke, kita lanjut nomor 10. Tentukan daya dx dan d kuadrat y dx kuadrat dalam x dan y jika. Oh, ini dua buah ditanyanya ya. Oke. Kayaknya A dan B sama aja tingkat kesulitannya. Kita bahas yang A aja. Berarti yang persamaan itu kita turunkan sekali terhadap X. Itu kan Y-nya pangkat 1. Kalau kita turunkan jadi ya langsung di 5 dy dx. Min. Nah ini sekarang kalau kita turunkan terhadap X, ini turunan fungsi implisit. Min 4y pangkat 3 dikali dy dx. Sama dengan 3x diturunkan terhadap X, 3. Berarti sekarang kita punya dy dx sama dengan 3/5 kurang 4y pangkat 3. Ini ada satu step yang aku lewatin ya, mudah-mudahan bisa memahaminya. Nah, ini turun pertama. Oh, turun kedua ya guys. Nggak terlalu susah juga sih. Jadi untuk mencari turun kedua, gampangnya kita tulis ulang dy dx-nya, nggak ada perperan. Itu jadi 3 kali 5 kurang 4y pangkat 3 pangkat min 1. Nah, inilah yang akan kita turunkan sekali lagi. Ini sebenarnya udah selesai di sini ya. Nah, pas mencari turun kedua nih sekarang. Jadi dy dx-nya aku tulis ulang jadi kayak gitu. Pas menurunkan yang kedua kali, jangan gunakan U per V ya, karena kan di sini pembilangnya angka biasa 3, nggak ada X atau Y-an gitu. Jadi nggak usah U per V. Mau U per V juga boleh, tapi akan lebih memakan proses. Nah, jadi sekarang dy dx-nya kita turunkan sekali lagi. Kita akan punya d kuadrat y dx kuadrat. Ini min 3 dikali 5 kurang 4y pangkat 3 pangkat min 2. Lalu kita kalikan yang turunan di dalamnya, yaitu turunan si 5 kurang 4y pangkat 3. Turunan 5 itu 0. Turunan min 4y pangkat 3 itu min 12y kuadrat kali dy dx. Agak lebih ribet sedikit ini. Kita sederhanakan, berarti ini jadi min 3 per 5 kurang 4y pangkat 3 dikuadratkan. Kita kali dengan, tadi ini min 3 dan min 12-nya langsung aja kita eliminasikan ya jadi positif. Sebenarnya bisa langsung kalikan dengan 12y kuadrat juga sih, tapi nggak apa-apa lah biar agak bertahap. Nah, dy dx-nya kalian ganti lagi dengan yang tadi, yang udah diperoleh tadi. 5 kurang 4y pangkat 3.
Nah, ini kita bisa sederhanakan penulisannya 72Y kuadrat per 5 kurang 4Y pangkat 3 pangkat 3. Oke. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Kak mau nanya lagi. Iya. Itu kenapa pakai pakai A pangkat -1, nggak pakai yang UV apa sifat U sama V itu? Oke. Eh, Pertama, ini nggak perlu, sebenarnya pakai U per V juga bisa. Tapi aku bilang tadi akan lebih memakan proses, nggak efektif gitu. Ini kan kalau mau dibuat jadi U, V, jadi kalau kalian nemu bentuk pecahan alias rasional, pembilang atau penyebutnya itu nggak ada variabel-variabelan, itu nggak usah pakai U per V. Ini kan angka ya, 3. Ini kan kalau kita nanti gunakan U per V, nanti kan jadi U aksen V, nah U aksennya kan 0 kan. U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat, gitu kan rumusnya. Nah kalau kayak gini kan U aksennya kan 0 ya, jadi suku ini udah nggak ada. Jadi tinggal suku ini. Nah, mau menggunakan ini juga bisa, harusnya akan dapat hasil yang sama. Nah, ini aku bikinnya nggak pakai U per V, karena aku ngelihat bentuk U-nya itu angka biasa, jadi udah aku pakai turunan biasa aja, tapi biar lebih gampang melihatnya, aku tulis ulang dx-nya jadi pangkat -1 kayak gitu. Jadi yang penyebutnya tadi yang kan 3 kurang 5 kurang 4 ya pangkat 3. Nah, si penyebutnya ini aku naikkan ke atas jadi 3 kali 5 kurang 4 Y pangkat 3 pangkat 1. Ini biar lebih gampang melihatnya aja. Nah, kalau udah bentuk kayak gini kan tinggal turunan biasa tuh. Eh, -1 kali 3 jadi -3, pangkatnya dikurangin 1 jadi pangkat -2, lalu kalikan dengan turunan di dalamnya gitu. Akan didapat hasil yang sama dengan kalau menggunakan cara U per V. Oke, gimana? Aurel, paham? Paham Kak, oke. Oke, jadi kalau kamu mau menggunakan Uber V, nggak apa-apa, boleh juga. Hanya saja kurang efektif. Ini tuh ibaratnya kayak kamu punya masalah sederhana, tapi kamu menyelesaikannya dengan, atau gini deh, kamu punya buah wortel, tapi kamu memotongnya dengan gergaji gitu. Itu analognya. Oke, mudah-mudahan tadi nggak ada salah hitung. Oh ya, tadi ada yang nanya nomor 16 ya. Oh ya, ini aku skip nomor 11, 12, 13, 14 karena Ibu bilang di WA tadi udah dibahas di kelas. Nanti kalau ternyata ada yang belum paham, tanyain aja. Nah, ini aku lanjut ke nomor 15. Tapi ini mirip dengan, caranya mirip dengan nomor 16. Ya udah tapi nomor 16 ini menurutku lumayan susah. Ibu juga nggak ada bilang ngerjain nomor 16 sih, kayaknya memang karena agak susah. Nah, sekarang penerapan turunan implisit ya. Penerapannya di bidang ini, laju relatif, laju perubahan relatif. Kalau kalian nemu soal cerita kayak gini, soal cerita tentang laju relatif kayak gini, pakai konsep turunan implisit, itu kalian pahami betul-betul ceritanya. Kalau perlu kalian gambar-gambarkan. Lalu nanti itu akan ada biasanya ada dua variabel. eh, Misalnya ada variabel X dan Y nih. Biasanya itu akan diketahui salah satu, misalnya dx dt. Ini maksudnya X-nya diturunkan terhadap T. Biasanya ini eh, diketahui biasanya. Nah, biasanya kalian disuruh mencari dy dt. Nah, jadi langkahnya itu, eh,
Langkah yang pertama itu cari hubungan em, X dan Y. Jadi maksudnya cari persamaan X sama Y. Jadi apakah X pangkat 3 sama dengan Y, apakah X pangkat 3 plus Y sama X kuadrat gitu. Pokoknya cari persamaan yang kalau bisa itu variabelnya hanya X dan Y. Jadi tugas kalian yang pertama itu cari persamaan yang variabelnya itu hanya X dan Y gitu. Hanya yang dua variabel itu. Itu langkah pertama, lalu nanti turunkan implisit, turunkan secara implisit, lalu nanti tinggal substitusi dari yang diketahui. Nah, kira-kira langkahnya kayak gini. Nah, kita bahas nomor 15 ya, kita pahami betul-betul. Suatu partikel bergerak sepanjang grafik fungsi Y sama dengan akar X pada kuadran pertama. Nah, jadi Y sama dengan akar X. Oh, aku belum nanya-nanya ya. Oh, ya, aku ini nggak bisa nanya juga sih karena belum gambar. Y sama dengan akar X itu gambarnya kira-kira begini ya. Oh, aku gedein aja deh biar lebih gampang. Aku bikin gini aja ya, walaupun sebenarnya nggak securam ini sudutnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi ada partikel, eh, jadi ada partikel di sini bergerak di sepanjang kurva ini. Nah, itu kita baru di kuadran pertama, itu kita baru menerjemahkan sampai kalimat ini nih. Nah, itu kita baru menerjemahkan sampai kalimat itu. Sedemikian sehingga jaraknya ke sumbu Y bertambah sebesar 3 satuan per detik. Hmm, ya, aku kasih gini deh. Aku mau nanya Dominico Andrea. Kira-kira maksud kalimat jaraknya ke sumbu Y itu garis biru atau garis kuning? Garis biru, Kak. Garis biru ya. Iya. Eh, bertambah sebesar 3 satuan per detik. Hmm, jadi yang tiga ini, yang angka tiga satuan per detik, ini bisa aku notasikan sebagai apa? Ini kalimatnya bertambah sebesar 3 satuan per detik, jaraknya ke sumbu Y. Ini bisa aku notasikan sebagai apa? Apa yang sama dengan 3 gitu? Oh, nggak bisa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Arafani Az-Zahra, yang 3 ini tuh bisa konotasikan sebagai apa? Jarak ke sumbu Y bertambah sebesar 3 satuan per detik. Em, 3 dx dt mungkin Kak. Oh iya, oke. Benar, benar. Jadi walaupun ini jarak ke sumbu Y, tapi bukan DY ya. Ini kan yang garis biru tadi ya. Di garis biru itu kan, misalnya di sini ada suatu X gitu, suatu titik X. Beda dengan X yang ini ya. Ini X, aku notasikan cuma sebagai sumbu. Misalnya di sini ada suatu titik X. Nah, jarak itu kan tadi garis biru. Jadi yang si 3 itu adalah dx dt. Dt-nya karena per detiknya itu, kata kalimat per detik ini. Kalimat per detik, nah itu jadi kalau jarak ke sumbu Y itu jadi x, per detiknya itu jadi dx dt. Nah inilah yang sebesar 3. Tiganya positif karena bertambah gitu. Oke, sampai di sini. Eh, Misalkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dan ruas garis yang menghubungkan titik 0,0 dengan partikel tersebut. Jadi,
ada ruas garis ini. Nah, yang menghubungkan 0,0 dengan partikel, lalu sudutnya dengan sumbu X positif. Nah, ini adalah theta gitu. Mana tadi ya? Dan ruas garis, oh udah ya. Hitung, oh ya yang ungu udah kita terjemahin juga, kita udah dapat masalahnya. Yang ditanya hitung d theta dt ketika jarak partikel tersebut dengan sumbu X adalah 2 satuan. Nah, jarak terhadap sumbu X itu yang garis kuning. Nah, oke. Berarti ini yang 2. Oke. Jadi kan di sini kita punya variabel, kita punya banyak variabel. Nah, yang mau kita buat itu kan yang ditanyakan d theta dt, yang diketahui dx dt. Jadi di sini kita harus punya hubungan x dengan theta. Nah, oh ya di sini cuma theta ya. Kira-kira ada yang punya ide nggak cara mendapatkan hubungan theta dengan x? Nah, aku tanya orang aja dulu. Gibran ada ide nggak cara mendapatkan hubungan theta dengan x? Hubungan antara theta sama X, Kak. Ada ide nggak caranya? X ini dalam bentuk titik gitu, Kak, atau sumbu X? Variabel, variabel. Iya, variabel Oh, sepanjang sumbu variabel. x. Variabel Oke, sepanjang nggak sumbu apa-apa, biar X. nggak usah lama-lama. Oke, oke, nggak apa-apa. Eh, kita kan punya x, y, t, sama theta ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, kalian bisa dapat kayak gini. Kalian bisa tuliskan tangen theta sama dengan apa? Ini variabel ya, bukan angka. Bukan angka-angka. Tangen theta sama dengan apa per apa? Nah, tangen theta itu kan sisi depan per sisi samping ya. Panjang sisi depan itu adalah y, panjang sisi samping adalah x. Nah, kita punya ini. Oh, sampai sini paham nggak bahwa tangen theta itu adalah y per x? Variabel y per variabel x. Sebenarnya ini mah konsep yang udah sering saya bahas, bahwa tangen itu adalah sisi depan per sisi samping atau y per x gitu. Ya, samping. Nah, sekarang masalahnya kita cuma mau ada variabel theta sama x, nggak ada variabel y-an. Nah, tapi kan kita punya nih, kalau di sepanjang kurva hitam ini, sepanjang kurva y sama dengan akar x, y itu adalah akar x. Nah, kita ganti y-nya dengan akar x per x. Jadinya seper akar x ya, atau x pangkat min setengah aja. Sampai sini paham nggak? Jadi kita udah punya tuh hubungan theta dengan x, yaitu tangen theta sama dengan x pangkat min setengah. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, barulah kita turunkan secara implisit. Tadi siapa sih? Aku Ada nanya yang mungkin apa? boleh. Oh, bocor ya. Kalau Ika Dek Dwi Danan, eh berarti kan kita punya ini ya, kita udah punya tangen theta sama dengan x pangkat min setengah. Nah, jadi ini tuh mau kita turunkan terhadap t. Nah, tangen theta kalau diturunkan terhadap t jadi apa? Ika Dek Dwi Danan Jani apa nih? Sorry, nggak lengkap ya namanya di layar. Jadi ini ruas kiri, ruas kanan kita turunkan. Nah, tangen theta kita turunkan terhadap t jadi apa? eh d theta per dt, Kak. Em, Kalau Oke. saya lupa turunan tan, tapi pokoknya tan turunan tan theta dikali d theta per Tan dt. kuadrat. Oke, Theta oke, benar, gimana, benar, Kak? benar. Benar, benar, benar. Ini kan fungsi paling luarnya tangan gitu ya. Jadi tangan kita turunkan dulu, yaitu sekant kuadrat.
sudutnya tetap yaitu theta, lalu harus kita DDT. kalikan dengan d theta dt. Nah, kalau X pangkat min setengah diturunkan terhadap T, Felix Tengah Sanjaya, tengah akar 2, Kak. 1/2 akar eh, X. tadi aku belum manggil Felix Sanjaya, udah tahu ya? Oke, oke. DX DT. Iya, iya. Min setengah Min 1. X pangkat min 3/2 kali Ya. dx dt. Nah, kita udah punya ini nih. Dan kita eh, udah punya variabelnya nih. Tinggal kita substitusi. Nah, ini kan katanya saat ya. Sesaat, gimana kata-katanya tadi? Hitung d theta dt ketika jarak, kata-kata ketika ini. Ini kata-kata ketika ini tuh kuncinya. Jadi ketika jarak partikel tersebut dengan sumbu X adalah 2 satuan. Nah, jadi saat yang garis kuning ini 2, em, garis birunya berapa kira-kira? Garis biru itu sama kayak ini. Tinggal dimasukin nggak, Kak, ke fungsinya? Kita kan, em, oh iya, berapa tuh? Kalau garis kuningnya 2, garis birunya berapa? Garis kuning itu kan Y ya. Berarti harusnya 4. 4 bukan. Ya, 4 ya. Oke, itu adalah yang untuk menggantikan X di ruas kanan ini persamaan terakhir. Nah, secant theta. Ya, aku nanya yang lain juga deh. Jeremia Tambun, secant theta berapa? Dari gambar. Oh, nggak apa-apa, hitung dulu kalau perlu ngitung. Secant tetanya berapa? Ya, oh ini perlu menghitung sih sebenarnya ya. Jadi untuk mencari secant theta, kita kan perlu cos ya. Karena kan secant kebalikan cos. Nah, untuk tahu cos, kita perlu panjang sisi miring ya. Panjang garis ungu alias. Ini kan garis kuningnya 2, garis birunya 4, berarti garis ungu pakai Pitagoras. Akar dari 16 tambah 4, akar dari 20, 2 akar 5 ya. Oh Nah, alah. oke, oke. Garis ungunya 2 akar 5, berarti cosnya, kalau cos itu kan samping per miring. Kalau secant berarti kebalikannya. Nah, berarti secant theta di sini adalah 2 akar 5 per 4, atau setengah akar 5. Ini dikuadratin kali, nah ini yang disuruh cari, min setengah kali X-nya kita punya yaitu 4. 4 pangkat min 3/2 kali dx dt tadi diketahui juga 3. Ini jadi 5/4 kali dt d theta dt. Ngitung-ngitung harus hati-hati ya. Min setengah, atau aku bikin min 3/2 aja, kali 4 pangkat min 3/2 itu, 4 itu kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatin min 3/2, pangkatnya dikaliin, jadi 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu 1/8. Berarti d theta dt, em, ini sama ini jadi 4. Itu aja bisanya. Berarti ini min 3 per, ini, 4 itu 8. Kayaknya itu 2 nggak sih, Kak? Atau Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, atau nggak Kak? fokus. Gimana? Iya, iya, iya. Oke, Jadinya min 3/20. siap, siap. Em, 4 kali 5, 20 ya. Min 3/20. Oke, ini jawabannya.
Tanda minus itu mengartikan bahwa tetanya itu selalu berkurang setiap waktu. Nah, kalau kalian bayangin juga yang partikel merah tadi itu kalau dia bergerak, semakin bergerak ke kanan, sudutnya itu semakin mengecil, ya kan? Oke, untuk nomor berapa nih? Nomor 15 ya. Nomor 16 ini agak sulit. Takutnya yang lain agak susah mengikutin. Saya kasih kesempatan agak 2 menit deh. Ada soal yang mau ditanya nggak? Dari soal tutorial 1 sampai 21. Atau nggak apa-apa, kita bahas aja nomor 16. So, sambil nanti kalian bisa lihat-lihat soalnya. Kalau ada soal yang mau kalian tanyain ya. Langkahnya sama kayak tadi. Kita pahami cerita soalnya. Kita lihat variabel-variabel apa aja yang diketahui. Eh, ada 2 variabel harusnya, ada 2 variabel inti. Sebenarnya kan bisa pas ngerjain itu bisa dari pakai 2 variabel atau 3 variabel, terserah aja. Tapi harusnya sih lebih gampang kalau dibuat dibentuk 2 variabel. Nah, sekarang kita baca ya. Sebuah tangki berbentuk kerucut terpancung mempunyai ketinggian 2 meter. Jari-jari bagian bawah setengah, jari-jari bagian atas 1. Jadi di sini ada eh, tangki gini, kerucut terpancung, jari-jari bagian atas katanya 1, ini ke sini 1, yang bagian bawah setengah. Eh, 0,5. Masih ada waktu kan? Oke. Terus tingginya 2. Ini ke sini 2. Hmm, ke dalam tangki dialirkan air dengan laju 0,5 liter per menit. Ya, kayaknya kita nggak usah pedulikan satuan dulu ya. Nanti pokoknya satuan yang kita punya itu liter per menit juga gitu. Pokoknya kita punya angka setengah lajunya. Hitung laju perubahan tinggi permukaan air ketika tingginya 1 meter. Jadi di sini tuh ditumpahin air, dituangkan air. Berarti kan ceritanya kan belum penuh tuh. Ya ini air semua. Saat tingginya 1, perubahan saat ya perubahan saat tingginya 1, tinggi air ini 1, kira-kira perubahan tingginya berapa gitu. Nah, jadi kan kita di sini punya ke dalam tangki dialirkan air dengan laju 0,5 liter per menit. Ini tuh adalah dVdt. Kan volume air tuh kan jadinya volume air yang di dalam tangki ini. Nah, kita juga punya tinggi. Karena variabel waktu itu kita pakainya T, kayaknya tinggi kita pakai H aja ya. Tinggi itu variabelnya kita misalkan dengan H aja. Eh, ini tuh kita perlu rumus volume yang merah, yang saya merahin. Kita perlu rumus volumenya. Jadi kan kita di sini punya perlu variabel V dan H ya. Jadi kita perlu hubungan V dan H. Kita perlu rumus volume terhadap ketinggian. Nah, ini kita yang ada rumus itu kan di geometri itu kan cuman kerucut penuh ya, yang biasanya dikasih ke kita kan, kerucut yang penuh kayak gini kan. Em,
tinggi ya. Yang kita perhatikan yang merah aja ya, yang ke atasnya kita nggak usah perhatikan. Misalkan ini Hmm. H, tinggi kerucut terpotong kita, kerucut separuh kita H. Nah, kita butuh V sama dengan berapa H. Jadi di sini kita lihat penampangnya. Berarti gini ya. Em, ini yang setengah. Yang udah jelas-jelas dulu aja kita bikinnya. Ini setengah yang tadi tuh. Yang jari-jari atasnya kayaknya nggak usah dibikin dulu. Ini H. Em, kayaknya perlu sih ya. Ya, ini perlu kita perpanjang sih dari yang udah diketahui. Nah, jari-jari paling atas kan katanya satu ya. Terus tingginya dua. Berarti ini ke sini dua. Nah, kita pakai konsep kesebangunan. Hmm, perhatikan segitiga yang paling besar dan yang paling kecil. Yang paling besar itu yang paling luar ya, segitiga yang paling luar dengan yang paling kecil yang ujung ini. Nah, kalau kita pakai konsep kesebangunan, itu kan eh, alas yang kecil per alas yang besar itu sama dengan tinggi yang kecil. eh, ini aku misalkan dengan apa ya, dengan y aja ya. Itu sama dengan y per 2 plus y. Atau nggak usah gini deh. Atau nggak usah gini. Ini juga enggak. Gini aja. Ini aku misalkan dengan R besar. Ini R kecil. Kita harus kita pertama mencari hubungan R besar dengan R kecil dulu pakai kesebangunan. Kak, sorry motong. Iya, iya. Kan konsepnya itu kita pengen tahu dari DVDT-nya dulu kan, Kak. Jadi Kalau kita perlu cari berarti, rumus iya berarti V kan terhadap volume kerucut yang satu ini kita kurangin sama si kerucut dengan R kecil ini kan, Kak. Soalnya itu kan bakal konstan kan rumusnya. Baru kita masukin hubungan R sama H biar jadi dapet DVDT sama DHDT-nya ya, Kak. hmm, iya, iya. Oke, Oke. terima kasih, Kak. Coba gini dulu ya. Ini saya misalkan dengan X. Ini kita pakai konsep kesebangunan. Berarti R besar sama dengan X per H plus X. Berarti di sini kita sederhanain. Ini kita buat nyari X. RH plus RX sama dengan RX. RH sama dengan X dikali R kurang R. Jadi X di sini adalah RH per R kurang R. Nah, oke. Ini tinggi yang ini ya, tinggi yang ujung ini. Nah, untuk volume yang merah, itu kan kerucut besar dulu. Kerucut yang dari besarnya itu maksudnya yang atasnya nggak termasuk yang paling atas, tapi yang dari merah ke bawah aja. Itu kan P kali, eh sepertiga kali Pi kali jari-jari yang besar, yaitu R kuadrat,
kali tingginya, tinggi yang merah sampai hitam. Merah sampai hitam yang di bawah itu H plus X kan. H plus RH per R kurang R. Ini volume kerucut hmm, yang ini, yang biru. Nah, ini. Terus kita harus kurangkan dengan yang kecil ujung. Ini adalah sepertiga pi eh, kali R kecil. R kecil kan tadi udah ada ya setengah. Ya, tapi nggak apa-apa secara umum dulu. Pi R kuadrat kali tinggi-tingginya yang X tadi, yaitu RH per R kurang R. Nah, oke. Ini aku mau dapetin rumus volume kerucut merah dulu. Rumus secara umum. Sebenarnya dari awal dimasukin angka juga boleh. Yang ini adalah yang ini. Oke. Soalnya kan kita di sekolah kan nggak pernah dikasih rumus volume kerucut secara umum kan. Ini aku coba kalkulasiin dikit. Eh, Pi R kuadrat. Oh, ini karena semuanya punya H, aku keluarin aja H-nya. Terus ini R kuadratnya aku kaliin ke dalam jadi R kuadrat plus R kuadrat per R kurang R dikurang hanya udah aku keluarin tinggal sepertiga pi R kuadrat kali RH berarti R kecilnya jadi pangkat 3 per R kurang R. Nah, ini sepertiga pi H kali R kuadrat plus ini penyebutnya udah sama-sama R besar kurang R kecil. Aku keluarin R kecil di sini, jadi R kuadrat kurang R kecil kuadrat per R kurang R. Nah, yang R kuadrat, R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat itu em, bisa jadi R plus R kali R kurang R kan. Jadi R min R-nya coret, jadi tinggal R besar plus R kecil. Nah, ini dapat rumus dari volume yang merah. Atau kalau mau disederhanakan jadi gini. R kuadrat plus R plus R kuadrat. Nah, tadi R kecil sebenarnya udah diketahui. Eh, R besar juga udah diketahui. Kan katanya eh, saat ketinggiannya 1 meter. Nah, kalau hanya satu dan R kecilnya ya yang tadi aja lah ya. Mana tadi? Ini R kecil kan kita tadi udah punya ya. R kecil kan jelas dikasih tahu konstan bahwa setengah. Nah, untuk tingginya juga saat tingginya 1, berarti di sini 1. Yang ini ke sini 1. Nah, terus untuk X tadi udah bisa juga sih sebenarnya. R besar ini sebenarnya belum diketahui di soal ya. Jadi R besar per oh ya yang nyari R besar ini kita manfaatkan bentuk kerucut yang atas tadi. Yang ini katanya ini jari-jarinya 1. Jadi R besar per luas yang kecil kedua yang menengah, segitiga yang menengah per 1 yang paling besar, segitiga yang besar tadi 1 ya sama dengan um,
kalau ini satu kan tadi tinggi totalnya 2 ya. Tinggi total tangkinya. Berarti kan yang ini satu juga kan. Berarti, oh ini nggak perlu sih. Tinggi yang menengah yaitu satu per tinggi semuanya 2. Nah, dari sini kita akan punya R besarnya adalah, hmm, sorry ada yang salah kan? R besar per satu sama dengan satu per 2. Sorry. Ini kan yang 2 itu yang mana sih? 2 itu ini. Hmm. Oh, sorry. Ini R tinggi segitiga yang menengah mah 3 ya. Oh ya, kita harus segitiga yang kecil dulu sih, yang paling kecil. Nanti kita bakal dapat ini satu. Jadinya ini R besar per 3. R besar R besar per 2. Yang alas yang segitiga menengah per tinggi dia 2 per, oh sorry gimana sih? Aku tadi gimana sih? Alas per alas sama tinggi per tinggi kan. R per 1, alas sama alas, terus tinggi sama tinggi. 2 per tinggi totalnya 3. Nah, dapat R-nya itu. Ini gimana sih tadi? R per, atau nggak usah sama yang besar ya, sama yang kecil aja lah. Sorry, agak muter-muter ya. R per setengah, R per setengah sama dengan 2 per, R kecilnya setengah. Tingginya, oh iya, sorry, ini tingginya 2 harusnya. Nanti bisa dicari deh. Berarti tinggi per tinggi. 3 per 2. Jadi R-nya 3 per 4. Ini agak ribet sih, kan ada kita perlu 3 segitiga. Tapi intinya di sini kita udah punya R besar, R kecil, ya udah punya semua. Ini sepertiga pi H kali 3 per 4 dikuadratkan plus setengah kali 3 per 4 plus setengah kuadrat. Baca kamu. Kemarin Ini masuk gimana? dari sepertiga pi H kali Snap. 9 per 16 Snap. 38 plus seperempat. Yang dipain dikasih snap. Snap itu apa? Hah? Oh, snack. 19 per 48 pi H. Nah, ini V. Oh, nggak muat. Oh, masuk nggak dikunci? Belum dikunci. Ini agak susah karena perlu Nungguin. konsep kesebangunan juga. Kesebangunannya juga kita perlu tiga segitiga gitu ya, tiga segitiga siku-siku. Jadi kadang pas ngerjainnya kalau kurang fokus agak muter-muter. Yang penting kan kita dapat ini nih, hubungan V dan H. Jadi tinggal dV dt sama dengan 19 per 48 pi dH dt. Nah, dV dt tadi diketahui yaitu setengah.
setengah sama dengan 19 pi per 48 DH/dt. Berarti DH/dt sama dengan 24 ya. 24 per 19 pi liter per detik per menit. Oke, ini agak susah. Ini tuh saya pertamanya tadi langkahnya saya coba cari rumus volume merah, rumus jadinya, rumus ini. Makanya saya pakai variabel R besar, R kecil. R besar itu jari-jari yang merah, R kecil itu jari-jari yang kuning. Saya gunakan konsep bahwa yang volume merah itu adalah volume biru kurangi volume kuning. Nah, lalu saya dapat rumus volume secara umumnya. Tadi yang sepertiga pi H kali R kuadrat, R besar kuadrat plus yang ini. Saya dapat rumus volumenya secara umum kayak gini. Lalu saya cari R besar sama R kecilnya dari konsep kesebangunan segitiga ini. Agak ribet sedikit. Ini kalau kita gunakan konsep kesebangunan, kita akan punya tinggi kerucut sisanya itu yang tinggi kuning, tinggi paling ujung, tinggi paling puncaknya itu 2. Lalu setelah itu saya cari-cari lagi, dapat R besarnya 3/4. Kalau R kecil kan memang udah diketahui di soal setengah. Jadi dari R kecil dan R besar, saya substitusi ke rumus volume secara umum. Nah, ini rumus volume secara khusus untuk gambar kita. Baru dapatlah rumus atau hubungan antara V dan H gitu. Nah, dari hubungan V dan H ini saya turunkan terhadap waktu implisit, substitusi angka dapat ini gitu. Ya, kayaknya banyak yang nggak terlalu paham di sini karena mengerjakannya juga agak muter-muter ya. Ya, karena di sini perlu konsep kesebangunan segitiga ini. Karena kalau nggak fokus kan hilang lagi gitu. Oke, kita lanjut nomor. Ya, udah mau habis ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari nomor 1 sampai 21? Oh, soal tentang taksiran belum ya? Saya kasih waktu agak 1 menit. Ada yang mau ditanyakan 1 sampai 21? Jangan lupa presensi ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan 1 sampai 21? Atau soal yang ada tanda bintangnya di soal tutor juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya itu kayak soal pengayaan deh. Ya, kalau nggak ada, waktunya juga masih ada. Aku bahas nomor 10 aja kali. Ini hampiran linear. Jadi, eh kemarin tuh aku udah banyak gambar-gambar. Misalnya em, ada kurva kayak gini misalnya. Nah, kurva ini di di titik-titik, di suatu-suatu titik, itu tuh bisa dihampiri dengan garis lurus. Dihampiri maksudnya itu kayak dia dianggap sebagai garis lurus gitu. Nah, misalnya di titik ini garis lurusnya yang ini gitu. Titik ini garis lurusnya yang ini gitu. Nah, gitu. Jadi setiap titik-titik di situ tuh kurva yang lengkung, yang awalnya lengkung, itu tuh bisa kita hampiri sebagai kumpulan dari garis-garis linear
garis-garis lurus. Yang hitam lengkung, yang biru kan lurus, gitu. Nah, ini maksudnya kayak gitu. Jadi ini kita gunakan definisi turunan. Ini kan hampiran linear dari fungsi berikut di titik yang diberikan. Nah, di suatu titik aja. Jadi nanti outputnya, hasilnya itu harus fungsi linear. Nggak ada kuadrat, nggak ada akar, nggak ada sinus gitu. Nah, ini misalnya yang A aja ya, yang diberikan. Kalian ingat lagi definisi turunan di suatu titik. Dua definisi turunan itu harus hafal ya. Sebenarnya kan definisinya satu aja, tapi bisa diturunkan jadi dua. Kan f aksen A, kalau ini definisi sebenarnya. Eh, fx, ini turunan sebenarnya. Nah, ini kan turunan sebenarnya nih. Limit x menuju A dari fx kurang fa per x kurang A. Itu adalah turunan sebenarnya di titik A. Nah, ini bisa kita hampiri. Jadi nggak ada limitnya lagi. Eh, per X kurang A gitu. Nggak pakai limit, tapi hampiran. Kalau pakai limit sama dengan gitu. Nah, em, kita gunakanlah persamaan ini. Jadi kita punya fx sama dengan x kuadrat kurang x. Nah, kita cari f aksen x. F aksen x-nya apa? Ada yang bisa jawab nggak? 2x min 1, Kak. Ya. Nah, jadi di soal ini itu kita disuruh untuk mencari hampiran ini yang saya kotain merah. Yang saya kotain merah fx hampiran, tapi dia berbentuk linear, alias bukan pangkat 2, bukan akar, bukan trigono, bukan pangkat 3 gitu, tapi x pangkat 1. Nah, kita gunakanlah hampiran terakhir ini. Nah, ini kan bisa kita buat tuh hampiran linear. Kayaknya biasanya dinotasikan gini ya kayaknya. Lx. Nah, kalau masalah notasi nggak usah terlalu pedulikan. Aku bikin hampiran linearnya Lx. Jadi aku kotain merah itu sebagai Lx. Jadi dari definisi turunan yang ada hampiran tadi yang aku bikin ada tanda hampiran yang ini. Ini tuh bisa kita dapatkan rumus ini kan. Lx sama dengan hmm, f aksen A-nya kalikan dengan x kurang A, lalu ditambahkan dengan FA gitu kan. Berarti FA ditambah F aksen A dikali X kurang A. Nah, gini. Dapat rumus ini. Jadi kalau nggak hafal rumus LX-nya, nggak apa-apa juga ya. Tapi harus hafal definisi turunan yang dua buah. Ini kan aku turunkannya dari definisi turunan nih, yang persamaan tadi. Nah, kita udah punya ini, ya tinggal kita cari-cari. Fx sebenarnya kan X kuadrat kurang X. A kita di sini 1. Berarti FA atau F1 berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, aku bikin. Nah, F1 plus F aksen 1 kali X kurang 1. Kita punya Fx, punya F aksen X. Nah, sekarang F1 sama dengan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Sorry, di min 1 soalnya ya. F min 1 berapa? Satu, Kak. F min Hmm, 1 tuh kan eh, dua kan yang dua, Kak. Dua, Kak. Min 1 dikuadratin jadi 1. 1 kurang min 1, Iya, 2 gitu ya. iya, dua. Tambah, kalau F aksen min 1, min 3 ya. Iya, min 3, Kak. Min 3 kali
X plus 1. Ya udah tinggal disederhanain. Jadi kita akan punya, ke bawah aja ya. Kita akan punya 2, langsung aja deh, biar hemat. 4. Kita akan punya min 3X kurang 1. Itu adalah LX. Nah, jadi ini adalah hampiran linearnya. Jadi yang awalnya kurvanya kira-kira itu di 0 dan 1. Nah, ini kurva aslinya, kurva fx. Nah, kalau kurva lx itu di x sama min 1 ke kiri kan. Eh Kalau miring ke kiri kemana aku ceritanya gradientnya negatif kan. Nah, ini. Jadi yang biru itu lx, yang hitam itu fx. Oke, jadi ginilah ilustrasinya. Oke, kita tuh sampai 850 apa 840? 50, Kak. 840 ya? Kalau di Atau six, 850? di Ada six, lagi soal yang mau ditanyakan? iya 850. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bahas soal cerita kan. Soal cerita. Sisa nomor 17 sih yang belum. Udah nomor 17. Lagi-lagi kita pahami ceritanya ya. Ini kita tinggal 6 menit lagi. Jadi seorang dengan tinggi badan 1,6. Jadi ada orang tingginya 1,6 berjalan menjauhi tiang lampu dengan kecepatan 0,5 meter per detik. Jadi dia berjalan ke arah sana ya. Aku bikin dia berjalan ke arah sana. Berarti tiang lampunya di kiri gitu ya. Tiang lampu itu gimana? Nah, ya anggap tanahnya datar, berarti gini. Nah, ini tiang lampu. Menjauhi kecepatannya 0,5 ya. V sama dengan 0,5. Ya 0,5 aja lah, aku nggak bisa bikin satuan. Ketinggian lampu tersebut adalah 3 meter. Nah, ini 3. Pada suatu saat, jarak orang tersebut dengan tiang lampu adalah 4 meter. Ini suatu saatnya gitu. 4. Oke. Tentukan laju perubahan panjang bayangan orang tersebut. Hmm, Laju perubahan panjang bayangan. Nah, berarti kan ini eh kalau tiangnya di sini, orangnya di kanan, berarti kan cahaya kira-kira gini. Nah, bayangan orang itu yang mana? Yang ini kan bayangannya. Aku bikin B aja. Oh ya, jarak dari tiang ke orangnya kan tadi diketahui itu dia menjauhi tiang meter per second. Dia menjauhi tiang. Nah, berarti em, warna apa ini? Yang setengah ini orangnya, berarti yang 0,5 ini adalah dxdt gitu ya. Sampai sini paham nggak? Sampai ke menerjemahkan kalimat soalnya menjadi gambar gitu.
Gimana? Ada yang nggak paham nggak sampai dapat gambar ini? Jadi aku misalin tuh jarak orangnya ke tiang itu sebagai X. Nah, karena tadi diketahui dia menjauhi tiang dengan kecepatan setengah, berarti itu adalah yang si setengah itu adalah dx dt. Lalu panjang bayangan itu yang garis biru, aku bikin variabelnya sebagai B. Yang yang 4, yang garis biru 4 itu nanti nanti kita pakainya, karena kan itu sesaatnya. Kan tadi aku bikin langkahnya itu kita harus temukan hubungan antara dua variabel ya. Berarti sekarang karena yang ditanya itu perubahan panjang bayangan, berarti itu dBdt kan yang ditanya. Nah, yang ditanyakan dBdt, kita punyanya dxdt, berarti kita harus punya hubungan X dengan B. Nah, ini kita pakai konsep kesebangunan lagi. Em, jadi ini em, tinggi atau apa namanya ini? Sisi samping segitiga yang kecil, oh di bawah aja lah ya. Yang apa sini aja? Sisi samping segitiga yang kecil kan B tuh, per sisi samping segitiga yang besar, B plus X. Ini sama dengan tinggi segitiga yang kecil per tinggi segitiga yang besar. Nah, jadi dapat ini hubungan B dan X. Nah, kita bisa sederhanakan 3B sama dengan 1,6 X. Alias 3B itu adalah, oh sorry, 1,6B-nya kita geser ke kiri, jadi 1,4B sama dengan 1,6X. Sampai dapat ini, paham semua? Atau ada yang nggak paham? Coba tanya aja. Ada tahapan yang nggak paham nggak di sini? Pokoknya langkahnya tadi udah aku kasih ya. Pahami soalnya, gambarkan. Kalau gambarkan itu nggak wajib, cuman dengan menggambar kalian bisa lebih paham. Lalu bikin hubungan antara dua variabel itu, kalau sekarang B dengan X. Lalu langkah selanjutnya itu turunkan implisit kan. Jadi em, untuk yang A, 1,4 dBdt sama dengan 1,6 dxdt. Nah, dxdt-nya tadi kita udah punya 0,5. Kalau ada yang nggak paham, tanya aja ya. Kali 0,5. Berarti dBdt 0,5 kali 1,6 kan 0,8 ya. Berarti ini 0,8 per 1,4. 4 per 7 ya. Nah, jadi ini perubahan panjang bayangan orang tersebut. 4,7 meter per second. Sampai sini ada yang nggak paham? Ini lebih gampang sih daripada masalah kerucut tadi. Gimana? Paham? Oke, untuk yang poin B, yang ditanya itu kecepatan ujung bayangan orang tersebut. Nah, berarti kecepatan si ini ya. Ini untuk menjawab poin B. Kecepatan si ujung itu bergeraknya kayak gimana gitu. Hmm, misalnya di saat sekarang kondisinya kayak gini. Eh, nah, ini titiknya. Ini kan X ya, ini B ya. Di saat sekarang nih. Em, terus dia orangnya berjalan menjauhi ke kanan. Berarti kan X-nya akan nambah juga kan, nambah jauh kan. B-nya nambah jauh juga. Ini saat
misalnya saat T1 gitu. Ini saat T1. Nah, saat T2, X-nya akan jadi tambah panjang, B-nya juga akan tambah panjang. Karena tadi kita dapat DB/dt kan positif tuh. Berarti dia akan semakin membesar, akan semakin panjang. Nah, ini titiknya. Eh, aku bikin panah aja kali. Panah ini dengan panah ini. Coba perhatikan di T1 panjang panahnya segitu. Di T2 panjang panahnya segitu, ada juga ada lagi gitu. Berarti kalau kita perhatikan ini X1 B1 misalnya, ini X2 B2. Kalau kita perhatikan apa tadi kecepatan ujung bayangan, perubahan ujung bayangan itu kan dari sini ke sini ya. Nah, panjang yang jarak kuning per waktunya gitu kan. Atau sebenarnya kalau kita lihat ujung bayangan, misalnya aku bikin U lah ya. Ujung bayangan sama dengan U. Jadi untuk DUDT itu adalah kalau dilihat itu sebenarnya penjumlahan dari perubahan panjang X ditambah dengan perubahan panjang B. Laju perubahan X tambah laju perubahan B. Jadi ini sebenarnya DX plus DB. Ya, sebenarnya sih ada step di sini sih sebenarnya. Ujung bayangan itu kan X plus B. Berarti kalau kita turunkan terhadap waktu ketiga-tiganya jadi gini. Nah, yang kita substitusi setengah atau seperdua plus 4/7 sama dengan 7 tambah 8, 15 ya. Oke, dapat ini. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah lewat waktu sih. Ada beberapa yang nggak terbahas, tapi semoga mewakilkan untuk soal-soal yang udah dibahas. Oke, karena waktu kita udah habis, saya kasih 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu kita cukupkan. Catatannya segera saya kirim ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Jika Terima kasih, Kak.